Welcome to Side View. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. Hari ini kita akan membahas salah satu kekhawatiranku ya. Mungkin juga kekhawatiran kita semua ya. Adalah sederhana. Mindless scrolling. Apa itu maksudnya? Mindless scrolling. Silakan ya, jelaskan. Kalian tahu kan? Saya nggak menyebutkan nama platform yang kita tinggal nge-scroll suatu konten ke atas, kita akan melihat konten baru, suatu konten random ya, mungkin berdasarkan interest kita terhadap konten-konten sebelumnya kita lihat. Dan itu nggak cuma satu platform aja ya kayaknya. Yeah. Udah banyak ya, kayak sekarang platform-platform lain pun ngikutin ya. Jadi nggak cuma misalnya ya kita katakanlah TikTok. Ya. Nggak cuma TikTok, tapi kayak Instagram, Facebook, YouTube, atau mungkin Twitter. Itu sekarang bisa kita scroll. Iya. Kalau kita lagi nonton video ataupun apa. Jadi gini, kita bisa kembali ya ke ratusan tahun yang lalu mungkin. Orang-orang seumuran kita lagi ngapain? Berburu dinosaurus. Berburu, buruan. Hidup nomaden. Aku nggak menyebutkan mereka lebih baik daripada kita, bukan. Tapi activity yang mereka lakukan adalah survive. Benar. Nah, bukan malas-malasan. Sorry itu sih ya. Cowok-cowok di luar sana yang di kosan sendirian mungkin lagi simping. You guys are simping other girls. So, maksudnya apa? Kalian lihat, sorry ya. Mungkin kalian mindless scrolling berjam-jam nggak kerasa, mungkin baru 10 menit. Aku masih lihat ini. Oke. Ini aku lihat, sorry ya, susu misal apa. Ini aku scroll lagi. Sampai nggak kerasa kalian mungkin setengah jam, 1 jam, 2 jam. Mindless scrolling. Iya. Bahkan ya kalau zaman dulu kita balik lagi ya ke zaman dulu ya. Mengambil foto pun itu susah sekali, Mas. Setengah mati. Kayak dia harus effortnya tuh benar-benar harus tinggi banget gitu loh untuk sekedar mengambil foto. Ya kan? Kalau sekarang orang joget aja videoin. Orang joget, orang pamer cuma say hi tapi susunya kelihatan, likes-nya udah ribuan, jutaan, views-nya udah jutaan juga. Betul. Kayak apa ya, kalau menurut itu suatu hal yang sebenarnya Ini kritis sih kalau aku lihat. iya, Kritis. itu penting bro, Kritis ini. karena ngefek juga ke masa depannya anak-anak muda sekarang gitu kan, Nes. Bukan anak muda, anak kecil. Benar. Anak kecil sekarang udah model HP ya. Kalian nggak perlu bikin akun TikTok, kalian udah masuk ke konten, udah kalian masuk algoritma. Bahkan anak kecil pun itu ada yang udah ngikutin kayak tren-tren TikTok atau mungkin tren-tren yang sedang terkenal sekarang dengan joget-joget atau mungkin dengan melakukan hal yang ada yang sampai sorry ya, tren nyilet tangan sendiri. Oh, ada. Ada. Oh, aku nggak tahu ya. Aku sempat baca berita itu di sekitar apa ya namanya, satu daerah lah di Jawa Timur. Itu ada anak ketahuan yaitu nyilet-nyilet tangannya sendiri. Pas ditanyain gurunya, dia jawabnya ikut tren TikTok. He did that just because of the trend. Just because the trend. Jadi mereka try to be fit in banget gitu loh. Kalau nggak ikut tren nih aku ketinggalan zaman. Pikirannya tuh udah kayak gitu. Padahal kalau menurut gue itu apa ya? Ya untuk anak kecil ya mikir kayak gitu. Iya. Bahkan yang mereka itu sebenarnya nggak tahu alasan mereka nyilet tangannya sendiri itu apa gitu ya, cuma karena ikutin tren dia. Kalau menurut gue udah kritis banget sih itu, udah fatal banget. Yeah, sih. he could have killed himself, right? Bener ya, kalian anak kecil, namanya anak kecil, kalian nyilet-nyilet nggak sadar ternyata terkena pembuluh darah kita yang memang ada di tangan kan ya. Iya. Terkena Mati kehabisan darah. darahnya nggak berhenti mati. Terus gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Iya, nggak bakal mau yang pembuat video itu tadi nggak bakal mau bertanggung jawab kayak, ya ini bukan salah saya kan, saya cuma bikin video, ini kan yang ngikutin kan mereka. Ya pasti jawabannya kayak gitu, template. Dan juga ini Kar, sorry ya, aku juga sering sekali lihat anak kecil ya sudah melakukan simping atau melihat mesum
cewek-cewek TikTok. Sorry ya, aku juga punya pesan untuk konten kreator TikTok ini ya, yang istilahnya what else value do you provide other than beside than shaking your ass? Bener. Sorry. Mungkin ada yang nggak tahu nih, simping itu apa nih? Bisa dijelaskan dulu nih. Simping itu kalian melihat dengan hawa nafsu. Jadi ada streamer atau apa, sebetulnya kontennya nggak menarik, tapi karena mungkin dia pakai bikini, mungkin ada suatu part tertentu yang membuat kalian betah melihat berlama-lama bahkan berjam-jam gitu ya. Itu simping. Ya ibarat kata gini lah, kita scroll TikTok atau scroll nggak usah TikTok lah, Instagram atau mungkin platform lain, YouTube mungkin ya, pasti ada satu konten bokong yang nggak punya value lain yang ditunjukkan, yang nggak punya apa ya, cuma nggak ada kata-kata apa-apa ya, dia cuma goyang, Just song and dance and boobs and ass and stupidity, don't forget that. Jadi cuma goyang. Dan ya apa yang bisa didapetin dari konten-konten kayak gitu, bro? Tapi gini, Oscar, aku juga sorry ya, aku juga manusia laki-laki yang sehat ya, gitu ya. Iya, aku dong. juga sometimes aku juga menikmati, tapi aku selalu berpikir bahwa I must go out from this sickening place. Gak kerasa berjam-jam kalian di minus scrolling itu. Apalagi kalau misalnya kayak ada ya algoritma itu tadi ya. Kita katakanlah kita nge-like video yang shaking ass itu tadi. Iya. Pasti yang muncul selanjutnya itu video shaking ass itu, atau video mungkin Iya. part-part lain yang memang dipamerkan untuk kalian tonton gitu. Iya. Ya ibaratnya ya mereka pamer seperti itu dan kita like, pasti yang muncul bahkan lebih banyak gitu. Bakalan juga lebih banyak daripada yang kita lihat-lihat sebelumnya, karena ya kita tadi udah masuk ke algoritmanya, kita udah nge-like atau mungkin kita udah simpen videonya untuk melakukan bonus. Iya. Ya kalian bakalan terjebak di situ. Kalian bakalan scrolling itu isinya itu aja. Mungkin yang cewek ya, coba dilihat HP cowoknya, kalau tab search di IG-nya atau tab TikTok-nya, kalian scroll ada foto, ada video shaking ass atau video-video tidak senonoh yang menunjukkan part-part tubuh yang ingin dilihat oleh wanita tersebut, ya cowok kalian Pengkonsumsi itu. konsumsi itu berarti dia suka ngeliatin itu, dia betah di situ. Ya kita nggak munafik, emang bener kata Ernest tadi, kita juga cowok normal. Iya. Kadang-kadang kita lihat, udah gitu doang, tapi ya nggak sampai yang kita Iya. cari tahu ini siapa sih. Aduh, Nggak aku gitu. harus melihat dari angle lain nih, bokongnya atau apa. Iya, sampai ini rumahnya di mana sih? Aku mau ngirimin sesuatu apa dia? Aku mau donate aku mau nge-give Rusak. Masalahnya anak kecil ya. Kalau kita udah mungkin mikir kayak gitu karena kita udah dewasa ya. Tuh anak kecil, bro, mereka masih belum bisa mikir. Juga kayak untuk gitu. orang tua di sana ya harus mengawasi dengan betul. Meskipun gini, oke, kita kasih kasus ya, Kak. Mindless scrolling tapi pada video misal anak-anak atau kita lihat ada permainan apa. Ini bukan konten yang simping tadi atau konten yang let's say micro porn perhaps. Iya. Ya kan? Itu juga merusak. Jadi mindless scrolling. You don't know what you're looking for. You don't know what to look. Jadi kita nggak tahu apa yang kita cari sebetulnya. Benar. Iya kan? Iya. Ya apa yang muncul ya apa yang kita lihat. Random, semua random. Semuanya random. Dan kita nggak kerasa scrolling. It's fucking our minds, bro. Benar. Dan itu wasting time. Wasting your fucking brain, wasting everything. Ya kamu bisa push up, kamu bisa belajar, kamu bisa kerja, bisa cari duit, bisa berkenalan dengan orang. Tapi kamu memilih untuk melihat konten-konten tersebut. Ya kita nggak bahas yang tadi lagi ya, yang shaking ass tadi ya. Semuanya yang ada di sosial media itu cuma pengalihan aja, bro. Mereka pun bahkan ada platform ya, kita nggak TikTok pun ngingetin kalian untuk nggak bermain HP lebih dari sekian jam. Itu kan berarti memang dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan penggunanya supaya penggunanya ini nggak berlebihan untuk bermain TikTok gitu kan. Ya itu aja udah harusnya kalian udah bisa nangkep kalau memang bermain
TikTok secara berlebihan itu berbahaya. Tapi ya kadang-kadang ya sorry ya, orang yang pengangguran atau mungkin orang yang bisa dikatakan memang lagi nggak ada kerjaan ya. Kalau pengangguran oke lah, mereka scroll ya mereka pengangguran. Tapi orang yang nggak ada kerjaan, mereka bisa scroll juga kayak gitu bro. Dan itu buang-buang waktu kan, masih Absolutely. banyak hal yang bisa kalian lakukan daripada cuma scroll, daripada cuma ngeliatin Instagram. Mungkin kalian bisa mencari sesuatu ya di platform seperti YouTube atau mungkin di TikTok, mungkin ada informasi yang memang kalian cari gitu loh, memang ada gitu guys. Apalagi di TikTok itu kadang-kadang cepet, kalau sesuatu itu viral gitu pasti carinya gampang gitu kan. Ada search engine-nya itu merekomendasikan tersebut ya, hal itulah. Nah, itu kan kalian bisa misalnya kalian pengen cari berita apa nih, berita tentang ini cara ampuh mengusir tikus. Kalau bisa cari itu nggak apa-apa, cara mengusir tikus gimana nih. Kalau misalnya yang cara satu nggak cocok kalian scroll, cara dua nggak cocok kalian scroll, that's okay gitu, karena kalian punya tujuan. Gini, kalau itu aku juga ini ya, aku juga bukan menyerang secara totalitas terhadap mindless scrolling, bukan. Jadi misal ada suatu wilayah personal development yang kalian ingin kembangkan, tapi kalian nggak tahu mulai dari mana. Mungkin mindless scrolling di area tersebut akan membantu kalian. Mungkin, misal seperti ini. Aku pengen belajar cara public speaking misal. Nah, public speaking dimulai dari apa? Dari cara kalian berjalan. Kita kan nggak tahu mulai dari mana. Mungkin ada satu content creator yang isinya value-nya banyak dan bagus. Kalian melihat secara random. Jadi misal gini. Oke, ini orang mengajari cara public speaking. Dia mengajari cara bernafas. Kita nggak tahu. Dia mengajari cara berjalan, kita pertama nggak tahu. Dia mengajari cara berbicara, cara mengatur intonasi dan sebagainya. Aku setuju itu. Benar. Dan nggak cuma itu nih, sebenarnya konten-konten TikTok dan yang lainnya, Instagram dan Twitter, banyak sekali yang mengedukasi. Banyak, nggak cuma 1-2 konten kreator kayak gitu, banyak sebenarnya. Tapi balik lagi, yang hal-hal yang mengedukasi itu kalahnya sama apa? Kalahnya sama konten-konten pamer bokong, pamer susu. Itu. Ya itu gitu. Kalian emang suka gitu kan kalau misalnya lihat hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang edukatif, kalian tuh nggak tertarik gitu. Bahkan ya yang nyari hal-hal yang edukatif ya orang-orang yang memang butuh, kayak orang-orang yang pengen belajar video editing. Nah, orang-orang yang pengen belajar tentang gestur tubuh. Orang-orang yang pengen belajar tentang mungkin bahasa isyarat. Dan ya selain itu, orang-orang yang cuma nggak ada tujuan itu tadi, ya dapatnya kayak gitu tadi. Iya. Jadi gini sih Kak, aku nggak menyudutkan terlalu gitu, enggak ya. Jadi intinya kalian juga harus punya kontrol terhadap cara kalian melakukan sesuatu yang sekiranya bisa menjerumuskan kalian. Mindless scrolling. Meskipun aku juga tadi ya, aku merekomendasikan kamu boleh lah lihat personal development secara scrolling tadi. Tapi kalian tetap harus punya kontrol. Artinya kalian harus saat berhenti dan keluar dan lakukan. Benar. Keluar dan lakukan. Jadi kayak tadi orang mencari suatu skill baru ya mereka pasti akan melakukan skill itu, bakal mencoba skill itu, mengaplikasikan skill itu. Gitu. Tapi kalau kalian lihat orang joget bokong, apa yang kalian aplikasikan? Joget, kon lanang, kon joget-joget koyok ngono. Please lah bro, golek duit kayak menghalalkan calon istrimu apa pacarmu kayak gitu loh. Daripada kamu cuma ngeliat bokong kayak gitu ya, apa yang kamu harapkan gitu? Kalau kamu misalnya nge-like, kamu komen seksi banget, apa yang kamu harapkan? Kamu pengen dia akhirnya balas, iya mas ayo sini ke kosanku. Gak mungkin bro. Ini kamu cari apa ya? Cari uang atau kamu cari skill atau tambah value dirimu. Tambah value dirimu, akhirnya kamu bisa mendapatkan cewek yang spek seperti itu gitu. Daripada kamu cuma komen, scroll, bahkan nggak sedikit komen-komen pelecehan yang ada di situ. Ya karena ya sorry ya, kontennya memang mengundang gitu kan. Mengundang, betul. Ya kita nggak pro sama sekali ya sama pelecehan ya. Tapi ya kalau kontennya kayak gitu,
gini lah, nggak semua penontonmu itu IQ-nya di atas rata-rata. Ya, mungkin ada yang IQ-nya di atas rata-rata. Dia bisa mengkontrol dirinya, dia bisa mengkontrol sebelum dia berbicara. Tapi ada juga beberapa penontonmu itu yang mungkin ya bodoh gitu. Jadi kamu nunjukin susu ya dia jawab susunya besar, pelecehan kan? Tapi ya dia nggak salah gitu, memang besar. Itulah kayak aku sebenarnya gak setuju banget sama ya itu tadi. Ya gini, kita intinya membenci kegiatan mindless scrolling itu loh. Benar, aku gak setuju sekali. Itu merusak. Mindless scrolling itu karena itu tadi merusak, buang waktu. Harusnya kamu bisa melakukan A tapi kamu malah milih mindless scrolling itu tadi. Yeah. Ya mungkin Ernest punya kata-kata untuk orang-orang yang mindless scrolling ini supaya mereka sedikit sadar. Zaman biyen yo. Wong biyen gerilya, perang gawe keluargawe iso hidup saat ini. Lah kok nang kene males-malesan? Perang bro, tapi ambek bokong. I make your mind. I'm on a hustle. I'm on the grind. Everything I see, I make it mine. I'm on a hustle.